pujian yang berjudul Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan demikian hidupku, demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Di hari yang Sabat ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami laksanakan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan beracara di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya ada penyertaan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih syukur lagi, dan kami siap untuk lebih memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, tadi kawan-kawan semua adik-adik berdiri supaya kita bisa memuji nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Adik-adik semua tepuk tangannya.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih semangat gak sih? Masih dong kakak? Kakak-kakak semangat? Masih dong. Masih semangat? Kita akan pujian yang berkata, dengar dia panggil nama sayang. Yo, lebih terus. Dengar dia panggil nama sayang, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama sayang, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama sayang, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama sayang, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangannya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua lebih serius, siapkan hati, pikiran adik-adik. Kakak mau semua adik-adik berdiri dengan yang baik, sikap yang baik, karena kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua angkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kita akan menjaga hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan aku yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, pakaian hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jangan katakan oh Tuhan, pakaian hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik kita dalam doa, kita karena ada yang berkata kita fokus untuk menjawab Tuhan. Halo adik-adik yang manis, yang ganteng, yang cantik. Selamat hari Minggu. Yo, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, ceritanya yang sudah menyiapkan Alkitabnya, siapkan Alkitabnya ya. Buka dalam Bilangan pasal 22, kakak baca, adik-adik nyimak di rumah ya masing-masing ya. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seekor keledai yang bisa berbicara. Nah adik-adik punya peliharaan nggak di rumah? Atau punya kucing, anjing, ayam, atau apa aja ya, atau burung mungkin ya. Nah, pernah nggak dengar bersuara seperti manusia? Enggak. Nah, tetapi adik-adik si keledainya si Pak Bileam ini dia bisa mengeluarkan suara seperti manusia. Nah, bahkan sampai si Bileam ini sampai kaget loh, kok bisa ya? Nah, adik-adik sebelum kakak ceritain kejadiannya, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Nah, selama mereka berjalan itu, mereka mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Makanya selama 40 tahun itu mereka itu berjalan sambil mereka mengalahkan semua bangsa-bangsa.
yang menghalangi jalan mereka. Karena memang Tuhan sudah bilang bahwa semuanya akan kuserahkan kepada bangsa ini. Nah, adik-adik pada suatu ketika bangsa Israel sudah mengalahkan bangsa Amori, sehingga mereka mau berkemah di kota Moab. Nah, adik-adik, kota Moab ini mempunyai raja, seorang raja yang namanya, kita baca dulu ya di ayat 2 ya, pasal 22. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Nah, jadi orang Moab ini bernama Raja Balak. Si Raja Balak ini karena dia melihat bangsa Israel ini mengalahkan semua bangsa-bangsa yang ada di dekat mereka itu, sampai mereka ditumpas semua sampai habis. Makanya si Raja Balak ini dia sangat ketakutan, bahkan masyarakatnya pun semuanya ketakutan. Bangsa Moab sangat ketakutan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Nah, pada saat itu akhirnya si Raja Balak ini memerintahkan kepada kepada pemuka-pemuka yang ada di kota itu, bilang, di sini kan ada yang bernama Bileam. Nah, si Bileam ini adalah tukang tenung. Kalau tukang tenung itu, kalau zaman sekarang mungkin ini ya, yang bisa melihat, kalau orang awam bilang itu orang pintar ya, dia bisa melihat. Dan si Bileam ini juga seorang yang takut sama Tuhan sebenarnya. Dia takut sama Tuhan, dia taat sebenarnya sama Tuhan. Nah, sehingga dia bisa, apa yang dia ucapkan kepada bangsa-bangsa itu bisa terjadi. Misalnya nih, kalau dia mau mengutuk bangsa Israel, sebenarnya menurut si Balak ini bisa akan terjadi gitu. Kalau si Bileam ini mau bilang, kamu akan bisa mengalahkan bangsa Israel, kalau dia bilang begitu sama si Raja Balak ini, mungkin terjadi. Tetapi Tuhan tidak izinkan itu. Nah, sehingga si Balak ini dia percaya nih bahwa si Bileam ini nih bisa nih mengutuki bangsa Israel. Nah, waktu itu dia panggillah, dalam ceritanya dia panggillah penatua di kota itu untuk memanggil si Bileam ini. Tapi si Bileam bilang, karena dia takut sama Tuhan dan dia tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dia bilang, saya nggak mau, katanya. Waktu disuruh supaya dia mengutuki bangsa Israel, dia bilang, saya nggak mau. Karena bangsa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, si Raja Balak ini nggak mau kalah nih. Pokoknya dia harus dapat yang dia mau. Dia suruh lagi penatua di kotanya yang lebih terhormat lagi dan lebih banyak lagi. Bahkan dia sampai ditawarin, kami akan memberikan upah kepadamu kalau kamu mau mengutuki bangsa Israel, katanya. Wah, adik-adik tergiur nggak ya kira-kira? Sampai dia bilang, apapun yang kamu minta akan diberikan kepadamu, katanya. Tapi adik-adik, si Bileam ini sebenarnya dia takut sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, dan dia bilang, sekalipun engkau berikan aku emas seistana. Coba adik-adik bayangkan itu emas seistana banyaknya seberapa. Aku tidak mau mengutuki bangsa Israel. Wih, hebat dia. Nah, tapi adik-adik, ketika kedua kalinya datang suruhannya si Raja Balak, akhirnya dia bilang sama Tuhan. Padahal tadi di awal Tuhan sudah bilang, jangan engkau mengutuki bangsa Israel, jangan engkau ikuti mereka, katanya. Tapi si Bileam ini dia mengulang lagi, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Padahal tadi kan di awal Tuhan sudah bilang. Nah, ketaatannya sebenarnya kecil, ketidaktaatannya si Bileam ini sebenarnya kecil. Sebenarnya dia takut sama Tuhan, dia juga taat kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kecil yang dia lakukan sehingga Tuhan murka. Nah, adik-adik, keesokan harinya akhirnya dia pergi, dia berkemas, dia naiki keledainya. Adik-adik tahu apa itu namanya keledai? Yo, siapa yang tahu keledai? Nah, adik-adik,
keledai itu kuda kecil. Kalau di Indonesia kan kudanya gede, besar. Nah, ini kudanya kecil, kuda mini namanya. Seperti kalau di cerita-cerita tuh kayak apa ya? Kuda poni ya. Nah, dia kudanya ini kecil, dia keledainya itu kecil. Nah, dan keledai ini adalah udah sering dipakai sama si Bileam. Bahkan si kuda ini pun nurut sama si Bileam. Nah, waktu pagi-pagi dia siapin si keledai betinanya ini, dia pergi jalan ke tempatnya si Raja Balak ini. Nah, ketika di perjalanan, wah, mereka udah jalan tuh, jalan-jalan. Ketika di perjalanan, apa yang terjadi? Si keledai yang dinaikin oleh si Bileam tadi, dia melihat ada malaikat Tuhan di depannya. Waktu dia melihat malaikat Tuhan, dia kaget. Karena malaikat Tuhan megang pedang yang siap untuk dihunus. Nah, akhirnya si keledai ini ketakutan, dia takut, akhirnya dia berontak dan dia pergi ke jalan yang lain. Dia sampai pergi ke jalan yang lain, menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Nah, akhirnya si Bileam ini marah. Keledainya dipukul sama dia. Ini keledai ini sudah mulai nggak taat, dipukul sama dia. Nah, akhirnya si keledai ini setelah malaikat yang ada tadinya di depannya itu berpindah tempat, dia teruskan lagi perjalanannya. Tapi kedua kalinya, waktu mereka di perjalanan, jalannya sempit antara kebun dan kebun, ada tembok kiri dan kanan. Nah, di situ si keledai ini lagi-lagi dia melihat malaikat Tuhan di depannya memegang pedang. Nah, akhirnya si kuda ini dia takut lagi. Waktu dia melihat malaikat itu dia takut lagi, akhirnya dia badannya itu, tubuhnya si keledai ini dipepet ke tembok, sampai akhirnya si Bileam yang ada di punggungnya itu pun kakinya sampai kejepit di tembok. Akhirnya si Bileam marah lagi, dia pukul lagi keledainya, dia pukul lagi. Nah, si keledai ini dia nurut lagi, dia balik lagi ke jalan yang sebenarnya. Karena si malaikatnya udah pindah lagi ceritanya. Dan sampai ketiga kalinya, waktu ketiga kalinya itu, di jalan yang sempit, yang gak ada lagi jalan selain itu. Pokoknya gak ada jalan lagi selain itu, hanya itu aja. Nah, tiba-tiba waktu dia jalan nih si kuda nih, sama si Bileam, tiba-tiba malaikat ada lagi di depan si kuda ini. Dia bilang, hah, dia kaget, ada malaikat sedang memegang pedang yang siap untuk dihunus. Nah, kembali lagi si kuda kaget. Dan akhirnya dia tersungkur di jalanan itu, dia takut. Dia sampai kakinya si kuda ini, dia tersungkur. Nah, kembali si Bileam ini marah karena dia nggak melihat malaikat yang ada di hadapan si keledai ini. Dia marah, dia pukul lagi keledainya. Nah, dan pada akhirnya yang tadi kita baca ayat, kita baca sekali lagi. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Nah, si Bileam kaget di atas punggungnya si keledai. Keledai saya kok bisa ngomong? Ah, adik-adik kira-kira kalau dengar seekor binatang bisa ngomong, kaget enggak? Wih, kalau kayak cerita sekarang apa? Viral langsung ya, semuanya nonton YouTube, semuanya langsung tuh, wah ini hebat nih, seorang keledai, seekor keledai bisa berbicara. Nah, tapi pada zaman itu belum ada tuh namanya YouTube. Nah, sehingga si Bileam ini dia kaget lah, ini kok keledai saya kok bisa berbicara? Nggak salah nih. Nah, tapi pada saat itu adik-adik, si Bileam belum sadar tuh kalau di depannya ada malaikat karena dia memang nggak lihat. Nah, akhirnya Tuhan buka matanya si Bileam sehingga dia melihat bahwa di depannya ada malaikat Tuhan. Nah, adik-adik pada saat itu akhirnya ketika si Bileam melihat malaikat Tuhan itu, lalu dia tersungkur juga sama seperti keledainya, dia tersungkur, dia minta maaf sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan bahwa dia sudah tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Padahal tadinya dia si Bileam ini adalah seorang yang taat sama Tuhan. Cuma hanya sedikit saja ketidaktaatannya, tapi Tuhan tetap tegur. Nah, adik-adik, kakak mau
kasih tahu sama adik-adik bahwa Tuhan itu bisa memakai apa saja untuk menegur umatnya, termasuk adik-adik, kakak, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa aja pakai segala sesuatu untuk menegur kita ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih cerita. Pada suatu hari si Vino, namanya Vino ya. Di sini ada yang namanya Vino enggak? Enggak ada ya. Nah, si Vino ini karena dia lihat hujan nih. Nah, waktu hujan-hujan dia bilang sama ibunya, "Ibu, aku mau mandi hujan," katanya. Tapi si ibunya larang. "Vino, jangan mandi hujan, nanti kamu sakit." Nah, tapi si Vino menjawab nih, kata mama, dia bilang sama ibunya, "Enggak kok Bu, enggak sakit," katanya. Akhirnya dia tetap mandi hujan, dan keesokan harinya, siapa tadi? Si Vino tetap, akhirnya dia menggigil, dia panas badannya, dia sakit. Akhirnya mamanya bilang, "Tuh kan, tadi mama udah bilang jangan mandi hujan." Dan akhirnya sakit. Nah, adik-adik, ketika orang tua kita itu bisa aja nih Tuhan pakai lewat orang tua kita. Kalau yang punya kakak mungkin lewat kakak, yang masih sekolah bisa aja nih gurunya juga Tuhan pakai untuk menegur kita, untuk ngasih tahu kepada kita. Nggak harus Tuhan sendiri yang langsung datang di hadapan kita lalu kita dengar, enggak. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, terkadang Tuhan pakai untuk menegur kita ketika kita salah, ketika kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, siapa di sini yang suka melawan sama Tuhan atau sama orang tua? Ada enggak? Wah, hebat. Adik-adik semuanya hebat. Semuanya taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang atau orang tua kita suruh, apapun yang disuruh oleh atau kakak-kakak guru sekolah minggu atau guru di sekolah, kita harus melakukannya. Karena kita menjadi orang yang taat. Walaupun gak ada yang ngelihat nih, gak ada yang ngelihat kesempatan, tapi ada mata Tuhan yang melihat. Jadilah orang yang taat, jadilah orang yang takut kepada Tuhan, jadilah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Nanti ayat hafalannya nanti kakak kasih, nanti dihafal ya di rumah ya, supaya adik-adik menjadi orang yang taat, orang yang takut kepada Tuhan. Kalau kita taat, kita takut kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kakak yang berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan baik dan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan ajari kami untuk kami taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, berikut ayat hafalannya ada di Mazmur 44 ayat 22b. Karena ia mengetahui rahasia hati. Sekali lagi ya, Mazmur 44 ayat 22b. Karena ia mengetahui rahasia hati. Jangan lupa dihafalkan. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti sudah mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya tadi, jangan lupa dipraktekkan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita angkat pujian yang berkata, berilah yang baik.
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau minta berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau minta berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang adik-adik telah berikan. Tiba saatnya kita akan menutup Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. kita akan ujian yang berkata besar anugerahmu. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerah melimpah kasih-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Yuk adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Kalau ada yang mau kasih persembahan, boleh dititip ke mamanya, nanti hari Minggu diserahkan kepada kakak pembina ataupun pengerja boleh ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik yang ada di rumah boleh berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami tutup ibadah kami ini Tuhan, kami terlebih dahulu berdoa kepada orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis daripada orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga kesehatan orang tua mereka, berkati juga kesehatan anak-anak sekolah minggu kami yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan memberkati mereka, berkati pendidikan mereka Tuhan. Kalau mereka sudah mulai masuk PTN, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala penyakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami hari ini. Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami akan tutup ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.